Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jangan menyebarkan kabar bohong, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memerintahkan umatnya Israel untuk hidup berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mengapa mereka harus hidup tampil beda? Yang pertama dikatakan dalam nas ini karena mereka adalah umat pilihan Allah. Dan yang kedua karena mereka mempercayai dan memanggil nama Allah yang hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Dan Allah yang telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, kepada Musa Allah menyampaikan pesan kepada umatnya tentang bagaimana mereka menjaga kekudusan sebagai umat Allah. Persekutuan mereka sebagai umat Allah adalah persekutuan yang kudus dan akan selalu hidup dalam kebenaran. Dalam Tita yang ke-9 dikatakan, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Artinya pada zaman Musa orang sudah menyebarkan berita hoaks. Zaman sekarang kita kenal dengan berita hoaks. Memberi kesaksian yang tidak benar, membela perkara yang tidak benar, dan membelokkan hukum seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Perkembangan yang terjadi saat ini sangat mudah bagi kita untuk membuat berita dusta atau hoaks, dan terkadang kita tidak pernah memikirkan ketika kita memberitakan berita hoaks itu, bagaimanakah kondisi orang yang kita beritakan, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, dan yang lain-lain. Orang yang mengarang cerita bohong membuat orang yang benar menjadi salah dan merampas hak orang benar. Ini sama dengan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, jangan membunuh. Atau dengan kita menyebarkan hoaks, itu berarti juga kita sedang membunuh. Membunuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga membunuh secara karakter. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Allah menetapkan hukumnya ini semata-mata untuk menjaga kekudusan umatnya itu dan menjauhkan mereka dari tindak kejahatan dengan tidak bersaksi dusta terhadap sesamanya. Dengan bersaksi dusta atau menyebarkan berita bohong akan dapat mengakibatkan pemutarbalikan fakta. Yang salah jadi dibenarkan dan yang benar jadi disalahkan. Dan ada orang yang beroleh keuntungan yang juga sebenarnya bukan haknya. Itulah jikalau kita lihat ketika orang bersaksi dusta dan memberitakan hoaks di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita hidup menyatakan keadilan dan kebenaran, memancarkan keindahan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini, melakukan hukum yang terutama dan yang pertama dengan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau hari yang baru ini telah Tuhan berikan bagi kami. Dan Kau telah memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Kami boleh hidup tampil beda dengan tidak serupa dengan dunia ini. Bahkan tidak bersaksi dusta tentang apapun, tentang kehidupan sesama kami manusia. Biarlah Tuhan boleh mengajarkan kepada kami
supaya dalam setiap tindak dan perilaku yang harus kami lakukan, kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami telah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap segala kekuatan kami. Dan tidak dengan itu saja Tuhan, kami juga harus mengasihi sesama kami manusia sebagai bukti kami telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.